biologi. Biologi. Ya, biologi. Dan saya tinggalnya di daerah Jagakarsa. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Sarjono, terima kasih banyak. Saya ke Ibu Muti. Silahkan Ibu Muti. Silakan Bu Muti. Bu Muti yang dari tadi sudah saya panggil beberapa kali Pak Stevi, tapi beliau tidak merespon. Oh ya, halo sudah. Ibu. Sudah bisa. Silakan Bu Muti. Ya, silahkan untuk dapat memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muti, saya dari SMA Negeri 47 Jakarta. Terima kasih. Mengajar apa, Bu? Mengajar mata... Saya mengajar bahasa Inggris, Bapak. Bahasa Inggris. Baik, terima kasih. Ke Pak Juni Sudibyo. Silakan Pak Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, halo. Terkendala jaringankah, Pak? Ya, suara putus. Terima kasih. Oh, sama-sama Pak. Terima kasih. Ini di saya putus-putus atau di Bapak Ibu bagaimana? Putus-putus atau tidak? Yang tapi saya coba hanya terima kasih dia saja. Mau diizin diulang Pak Juni? Oh, ya. Silakan Pak Juni diulang Pak Juni. Halo. Ya, halo Pak Juni. Ya. Mungkin perkenalannya dapat diulang. Ngomongnya. Perkenalannya karena kami hanya mendengar terima kasih aja. Nama saya Juni Sudibyo dari SMA Negeri 47 Jakarta. Mengajar fisika. Terima kasih. Sama-sama Pak Juni. Terima kasih kembali Pak Faisal dari SMA 46 sudah dapat bergabung. Silakan Pak. Ya, halo. Ya, silakan Pak Faisal. Silakan Pak, sudah jelas. Ini perkenalan ya? Iya Pak, ice breaking-nya perkenalan dulu aja deh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya singkat yaitu Faisal. Saya dari SMAN 46 Jakarta Selatan, letaknya di Blok A, Kebayoran Baru, ya, Jakarta Selatan. Saya mengajar ekonomi. Tadinya mengajar kewirausahaan juga waktu jamnya kurang. Sekarang jamnya malah berlebihan karena guru kelasnya kan sekolah besar ya, rombelnya banyak. Gurunya sekarang tinggal berdua, jadi malah kelebihan jamnya. Kemudian apa lagi ya? Ya, sehingga saya tidak mengajar kewirausahaan lagi ya saat ini. Saya juga apa lagi ya? Saya tinggal di daerah Bintaro, Jakarta Selatan. Ya, mungkin kalau ada yang lewat Bintaro silakan mampir ya. Kemudian aktivitas saya juga selain mengajar di SMA sebagai PNS, saya juga sebagai dosen juga ya di Universitas Pamulang ya di Tangerang Selatan. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan lain, ada usaha-usaha juga dan lain-lain. Nah, itu aktivitas saya sehari-hari. Ya. Itu perkenalan saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan biar lebih akrab lagi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Faisal. Nanti kita akan berkenalan lebih lanjut ya.
Saya bergeser ke Assalamualaikum. yang lain dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di layar saya sudah tampak Ibu Hovifa dari SMA 63. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Hovia, biasa dipanggil Via atau Miss Via. Saya pengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 63 Jakarta. Terima kasih atas undangannya, baru bergabung hari ini. Yaitu apalagi yang mau ditanyakan, mungkin saya ngajar di SMA 63 udah 15 tahun, tapi masih berjuang untuk dapat NIP nih. Minta doanya ya Bapak Ibu. Amin. Semoga sekian. Amin. Insya Allah. Makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Samsudin. Silakan Pak Samsudin. Pak Samsudin dari Hadir. Oh iya, silakan Pak. Mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin. Saya ngajar di SMA Negeri 63 Jakarta, tapi statusnya masih KKI, guru honor. Itu aja Pak, aktivitas sama ngajar, paling aktivitas ngajar emak-emak di Stalim. Mengajar mata pelajaran apa Pak? PAI, Pendidikan Agama Islam. Mudah-mudahan berharap dapat banyak ilmu dari Bapak juga. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah, terus yang di ini, yang lain ini ketutup atau masih mengajarkah Bapak Ibu yang tidak sedang proses mengajar belajar? Mungkin boleh kameranya dinyalakan terlebih dahulu. Pak, kalau masih mengajar berarti saya kembalikan ke Pak Muhammad Sofyan nih. Silakan yang disapa, yang mengaktifkan kamera saja, karena nanti kita akan buat kesepakatan ya untuk hari kedua sampai dengan hari berikutnya. Bagi yang tidak mengaktifkan kamera, itu biasanya ketua kelas nanti akan mengeluarkan mereka. Begitu ya. Ini ada Ibu Intan lain dari kelas gitu Pak. Aduh, kalau lagi ngajar bagaimana? Silakan, siapa berikutnya? Ada Pak Oscar mungkin, Pak Stevi. Oh ya, Pak Oscar, silahkan Pak Oscar. Keluarkan ketua kelas. Habis ngajar Pak, jadi balik naik ke ruangan nih. Habis itunya takutnya dikeluarin masalahnya. Iya benar. Jadi ngajar kembali dulu ngajarnya nih. Siapa lanjut Pak Oscar? Memperkenalkan diri Pak, ice breaking kita pagi hari ini kan belum kenal satu sama lain. Jadi mungkin bisa memperkenalkan diri dari mana, berapa lama mengajar, terus mengampu mata pelajaran apa, dan lain sebagainya. Boleh, silakan Pak. Oke, nama saya Oscar Pebrino, ngajar di SMA 109. Saya lama mengajar 27 tahun. Jadi mata pelajaran saya PJOK. Terima kasih. Sama, terima kasih banyak Pak. Ini cocok yang memandu senam pagi kita ya. Untuk besok pertemuan ketiga dan berikutnya ya. Buat besok. Buat besok Pak. Sebentar, aku tadi kelihatan Ibu ini mati lagi. Ada Bu Fifas, ada Bu Sutini udah, Pak Samsudin sudah, Pak Faisal udah, Ibu Muti. Ibu Muti bukannya sudah tadi? Oh sudah ya. Ibu Intan berarti, Bu Intan dari SMA 70. Silakan Bu Intan. Bu Intan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu putus-putus. Intan Laili. Halo, ini mungkin karena jaringan ya. Halo, tes 1-1. Sudah lebih lancar. Ya, ya, saat ini saya mengajar di SMA 70. Saya di SMA 70 menjabat sebagai guru BK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berapa lama Bu jadi guru BK sudah?
Kalau di 70 baru, kalau total keseluruhan itu sudah baru 6 tahun. 6 tahun. Iya. Siap. Ada Pak Hashim. Pak Hashim Inobel. Silahkan Pak Hashim. Oke, baik. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua buat rekan-rekan guru yang di Zoom meeting hari ini, pagi ini. Nama saya Muhammad Hashim, saya mengajar di SMA Negeri 60 di Kemang Timur. Kemudian bidang studi saya pendidikan agama Islam, Islamic Religion. Ya, itu saja. Salam kenal saya buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ibu Santi sudah tadi ya? Belum. Oh, Ibu Santi, silahkan Ibu Santi. Ya, halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Bapak dan Ibu, mohon maaf saya sambil mengajar juga nih. Izin saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Santi Anggraini. Asal sekolah saya dari sekolah SMA Bakti Data. Saya mengajar dalam bidang matematika. Oke, salam semua buat Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri, silahkan Ibu Fitri. Di layar saya nampak Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yuliani. Saya dari SMA Islam Al-Faidin di Melawai ya, Wijaya. Dan saya mengajar bahasa Inggris. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Bu Fitri. Waalaikumsalam. Ada Ibu Yunita. Silahkan Ibu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Yunita dari SMA Perguruan Rakyat 1. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Sebelah Bu Yunita ada Ibu Betty. Silahkan Ibu Betty memperkenalkan diri. Oke, sebentar Bu Betty, sebelum Ibu memperkenalkan diri, karena pelatihan ini adalah pelatihan inovasi pembelajaran, salah satu inovasi pembelajaran itu yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan platform YouTube channel. Dan saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru semua untuk melakukan absensi di video pelatihan hari pertama yang sudah saya buatkan di kolom chat. Silahkan diklik. Sambil memperkenalkan diri, silahkan di kolom komentarnya harus ada nama, kemudian dari sekolah Bapak dan Ibu guru semua. Sekali lagi, nama dan asal sekolah Bapak dan Ibu guru semua. Misalnya ada Pak Stevi dari SMAS ACC. Begitu ya, di kolom komentar. Silakan sambil kita sambil kita berkenalan bagi yang belum memperkenalkan diri. Silakan dilanjut Pak Stevi, siapa tadi? Silakan. Siap. Baik Pak, terima kasih. Bentar. Tadi terakhir itu Ibu Betty. Ya, Ibu Betty. Silahkan Ibu. Siap. Mohon izin, perkenalkan nama saya Ibu Betty Renawati. Saya dari SMA Hang Tua 1 Jakarta, tepatnya di daerah Cipulir. Saya mengampu mata pelajaran geografi. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Salam kenal kembali Bu Betty. Terima kasih banyak perkenalan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang sedang bergabung bersama kami atau masih mengajar di kelas ini? Pak, sepertinya sudah itu saja yang pada pagi hari ini bergabung dengan kita. Dalam artian tidak mengikuti kegiatan mengajar belajar maksudnya Pak. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Sudah semua? Tadi Pak Kuncoro sudah belum? Pak Kuncoro? Oh, Pak Kuncoro belum Pak. Silakan Pak Kuncoro.
Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuncoro dari SMA Negeri 47 Jakarta, mengampu mata pelajaran fisika. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Kuncoro. Oke, saya ingatkan sekali lagi, mengisi nama dan asal sekolah itu di kolom komentar yang ada di video, link video yang sudah saya berikan. Ya, itu salah satu diagnostik, ya, asesmen diagnostik awal. Pemahaman atau kemampuan IT, ya, kemampuan pemahaman Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan pemanfaatan platform YouTube channel. Silahkan, sekali lagi bukan mengisi nama asal sekolah Bapak dan Ibu di kolom chat yang ada di Zoom, akan tetapi di kolom yang ada pada link YouTube yang sudah saya berikan. Cukup jelas? Oke, saya bagikan kembali linknya ya. Jangan mengisi link, jangan mengisi nama dan asal sekolah di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Mengisinya di kolom komentar YouTube. Begitu ya. Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa? Sekali lagi, saya meminta Bapak dan Ibu guru semua untuk silahkan mengisi nama dan asal sekolah di video link YouTube kita. Oke. Berikutnya yang belum berkenalan di sini. Sudah diisi Pak di channel YouTube nama. Oke, nanti akan kita cek ya setelah ini. Oke, saya kira yang mengaktifkan kamera tadi sudah kita sapa semua ya, Pak Stebi. Oke, Pak? Ya, Pak. Sudah untuk yang mengaktifkan kamera. Terima kasih banyak yang sudah. Oh, ini sudah ada Ibu Siti Afiatus. Silakan si Ibu Siti Afiatus memperkenalkan diri, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Afiatus Salama. Saya mengajar di SMP SMA Negeri Ragunan Jakarta. Mata pelajaran yang saya ampu adalah PPKN. Salam kenal untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Afiatus untuk perkenalannya. Berikutnya ada Ibu Eni Sadiah. Monitor Ibu Eni. Bakti belum. Oke, silakan Bu Eni terlebih dahulu ya Pak. Silakan Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Perkenalkan, nama saya Bu Eni Sadiah dari SMA Ragunan, mata pelajarannya geografi. Terima kasih. Oke, geografi ya Bu. Oke, terima kasih. Silakan tadi Bapak siapa yang ingin mengenalkan diri? Pak, silakan. Bu Sri Subekti belum. Bu Sri Subekti. Halo Bu Sri. Halo juga. Halo juga katanya. Terus Iya, halo. Nama saya Sri Subekti Pak dari SMA 47. Oh iya, Ibu yang satu sekolah dengan Pak Juni ya? Pak Juni dengan Pak Kuncoro dengan Bu Muti. Oke, banyak sekali ya. Iya, ada 4 Pak. Ya? Oke. Saya ngajar fisika. Fisika. Oke, sudah berapa puluh tahun Ibu? Sudah 20 tahun, 30 tahun? Oh, baru 14 tahun. Oh, 14 tahun. Oke, terima kasih banyak Ibu Sri Subekti. Yang lain ada lagi Bapak Ibu? Yang lain? Atau sudah semua? Yang lain karena mungkin sedang mengajar atau sedang ada keperluan lain. Saya kira cukup ya untuk perkenalannya. Perkenalan yang tadi sudah dipandu oleh Pak Stebi ya. Terima kasih banyak Pak Stebi sudah memandu kita untuk melakukan perkenalan di hari kedua ini. Kita mulai saja Bapak dan Ibu guru sesi di hari kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya
hormati dan juga banggakan para peserta peningkatan kompetensi teknis ya, model pembelajaran abad 21 atau model pembelajaran di era industri. Ya. Alhamdulillah hari ini merupakan hari kedua yang merupakan pertemuan kedua kita setelah masing-masing kemarin di hari pertama pelatihan kita sudah sama-sama berkenalan ya, sudah ada perkenalan narasumber di hari pertama kemarin. Di hari kedua ini insya Allah kita akan membahas tentang konsep pembelajaran abad ke-21. Oke, karena itu merupakan fokus dari pelatihan ini. Harapannya Bapak dan Ibu guru akan memahami betul ya secara komprehensif tentang pembelajaran di abad ke-21, kemudian bagaimana cara Bapak dan Ibu guru nantinya akan mengintegrasikan ya model-model pembelajaran di abad ke-21 tersebut atau di era industri ya dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah masing-masing. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian karena hari ini hari pertama kita ketemu melalui Zoom meeting di kelas A. Kalau kemarin itu langsung semuanya untuk yang pelatihan HOTS, kemudian pelatihan Inobel juga. Oke. Di hari kedua ini yang pertama yang akan kita lakukan adalah memilih perangkat kelas. Ketua kelasnya siapa kira-kira Bapak dan Ibu guru semua yang akan bertanggung jawab untuk di kelas SMA ini siapa kira-kira? Siapa yang kita tunjuk menjadi ketua kelas Bapak Ibu? Oke, Pak Stebi saja sepertinya yang jadi ketua kelas ya Pak ya. Oke Pak, karena yang lain sepertinya ini ya. Oke, kita sepakat Bapak dan Ibu guru semua, Pak Stebi menjadi ketua kelas? Sepakat. Oke, Pak Stebi akan menjadi ketua kelas SMA A ya untuk guru-guru Jakarta Selatan. Ya. Pak Stebi nanti mempunyai tugas tambahan ya selain mengikuti pelatihan ini. Tugas tambahan Pak Stebi, tiap harinya nanti silahkan Pak Stebi akan mendelegasikan ya 2 orang. Yang pertama yang akan memandu kita untuk membaca doa, ya. Kemudian yang kedua yang akan memandu kita untuk melakukan ice breaking di tiap harinya sampai pertemuan hari kelima nanti. Begitu ya Pak Stebi. Kemudian selain itu ya. Untuk absensi yang saya lakukan sama dengan pelatihan-pelatihan yang sudah saya isi pada minggu-minggu pada bulan-bulan sebelumnya, tiap harinya saya membuatkan video ya, video 9-10 menit atau kadang 5-6 menit yang isinya adalah intisari dari apa yang sudah kita bahas tiap harinya. Ya, jadi nanti pada video hari pertama yang kemarin sudah saya buatkan yang tadi Bapak dan Ibu guru itu nanti silahkan mengisi nama, kemudian asal sekolah untuk hari yang pertama. Kemudian di hari yang kedua ini juga nanti akan ada videonya. Video ini akan saya upload, kemudian silahkan bisa ditonton kembali menjadi dokumen abadi Bapak dan Ibu guru semua di platform YouTube. Jadi kelihatan semua, nih ada yang mengikuti pelatihan, ada yang hanya namanya saja terlihat, kemudian ada yang dari tadi apel bendera sepertinya tapi tidak terlihat orangnya yang mana dan lain sebagainya. Begitu ya, Pak Stebi silahkan memastikan. Jadi nanti masing-masing teman-teman para peserta pelatihan ini harus mengisi di video hari pertama, kemudian akan saya unikan di video hari kedua sampai dengan hari terakhir. Begitu ya Pak Stebi. Dan Pak Stebi juga selaku ketua kelas nantinya punya kewajiban untuk membantu teman-temannya sekiranya misalnya terkendala untuk mengupload tugas ya, ataupun misalnya terkendala untuk mengunggah
ragam tagihan yang ada di pelatihan ini. Begitu juga misalnya ketika ada peserta yang kesulitan untuk mendownload ragam materi atau modul yang ada. Begitu ya Pak Stevi ya, itu untuk tugas-tugasnya. Oke, perangkat kelas kita sudah miliki, kemudian sekarang kita akan sepakati bersama peraturan di kelas ini. Ya, jadi setiap kali awal ketika kita akan melakukan pelatihan, karena pelatihan ini adalah pelatihan daring, pelatihan yang tidak bisa disambi tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, karena kalau disambi dengan kegiatan-kegiatan yang lain, maka nantinya Bapak dan Ibu guru tidak akan memahami konsep yang kita pelajari secara utuh. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan komitmen dari Bapak dan Ibu guru para peserta pelatihan ini. Komitmennya dengan apa? Yang pertama, ketika mengikuti sesi untuk tiap harinya, ya, kita akan memberikan toleransi keterlambatan itu 15 menit. Seperti tadi ya, Bu Yunita, kita akan menunggu sampai 15 menit. Misalnya, kalau kita mulai di 7.30, maka kita akan memberikan kesempatan Bapak dan Ibu guru semua untuk bisa mengikuti sesi sampai 7.45. Lewat dari 7.45, silahkan saja mengikuti kegiatan lain. Silahkan tidak usah mengikuti pelatihan. Itu kita sepakati bersama ya Bapak dan Ibu guru. Kalau misalnya saya memberikan jadwalnya, insya Allah kita mulai jam 8, berarti 8.15 itu adalah komitmen yang harus diini oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, begitu juga kalau misalnya jam 10, berarti 10.15 baru kita akan mulai. Begitu ya Pak Stevi? Oke Pak, itu ya, untuk toleransi. Kemudian berikutnya, karena pelatihan ini pelatihan daring, interaksi kita, proses diskusi, kemudian pembahasan yang kita lakukan itu melalui Zoom meeting. Jadi harapannya sekali lagi setiap harinya nanti diwajibkan untuk mengaktifkan kamera. Oke? Untuk mengaktifkan kamera itu wajib selama mengikuti pelatihan. Ketika misalnya ada keperluan, ada hal-hal mendesak sehingga tidak bisa mengaktifkan kamera, silahkan diinfokan di kolom chat agar kita bisa mengetahui, misalnya Pak Kuncoro sedang sibuk A, Pak Kuncoro sedang mengikuti kegiatan A dan lain sebagainya. Oke? Kemudian nanti kita akan beri toleransi, kita akan panggil Pak Stevi, kita akan panggil di kelas ini, misalnya, halo Pak Faisal, tidak menyahut, kemudian halo Pak Faisal, tidak ada respon, baru kemudian mohon izin nanti kita akan keluar. Begitu ya Bapak dan Ibu guru? Oke, sepakat ya? Sepakat? Jadi ini merupakan komitmen yang saya harapkan dari Bapak dan Ibu guru para peserta pelatihan ini. Oke, jadi ada 3 kali Pak Stevi ya. Pak Stevi nanti akan saya berikan akses untuk bisa melihat siapa saja yang bisa kemudian dikeluar. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu guru semua ini merupakan guru-guru terpilih yang mengikuti sesi pelatihan. Sebagai informasi, sesuai dengan yang ada di Jakarta Selatan, ada 17 guru Bapak dan Ibu guru semua. Ada 17 guru, kemudian tidak semuanya tercover untuk mengikuti pelatihan. Hanya 6.000 guru saja ya yang punya kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Oleh karena itu nantinya Bapak dan Ibu guru itu akan punya tanggung jawab untuk membuat RTL, rencana tindak lanjut. RTL-nya bentuknya seperti apa? RTL itu adalah pengimbasan dari apa yang sudah dipelajari pada pelatihan ini. Ya, produk atau luaran dari pelatihan ini nanti adalah
integrasi salah satu model pembelajaran abad ke-21. Ya, integrasi salah satu model pembelajaran abad ke-21 ya, disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak dan Ibu guru masing-masing. Jadi, apabila yang mengajar agama Islam, maka silahkan ya, nantinya akan membuat konten, akan membuat bahan tayang, akan membuat materi tentang agama Islam. Ya, bagi yang mengajarkan fisika, maka nantinya silahkan akan membuat bahan tayang atau PPT ya, menggunakan Prezi bisa, Canva bisa, menggunakan Microsoft Thingiverse bisa, dan aplikasi-aplikasi lainnya silahkan saja. Ya, itu produk luaran dari pelatihan ini nanti. Sekali lagi, integrasi salah satu model pembelajaran abad ke-21 dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah masing-masing. Cukup jelas, Bapak Ibu? Cukup jelas? Oke. Kemudian hal lainnya ya, Bapak dan Ibu guru sudah didelegasikan oleh kepala sekolah masing-masing. Ya, sudah diberikan amanah oleh kepala sekolah masing-masing untuk mengikuti pelatihan ini sampai tuntas. Harapannya, kepercayaan kepala sekolah tersebut silahkan dijaga. Ya, jadi tidak mengikuti pelatihan ya dengan tidak serius, sambilan ya, kemudian dengan mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Ya. Kenapa? Karena tantangan pembelajaran daring, pelatihan daring itu adalah bagaimana membuat Bapak dan Ibu guru bisa on cam terus selama masa pembelajaran, selama masa pelatihan. Ya, bagi Bapak dan Ibu guru yang sudah terbiasa mungkin mengikuti pelatihan, ketika pelatihan ini dilakukan secara offline, sudah tahu pelatihannya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, seharian full. Ya, ketika dilakukan secara offline. Oke, ketika dilakukan secara offline, Bapak dan Ibu guru itu meninggalkan semua tugas yang ada di sekolah. Fokus, ya. Kalau dulu namanya misalnya di IP4 TK, Penjas dan BK, yang sekarang sudah berubah menjadi Balai Besar Guru Penggerak. Ya. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, jadi silahkan sekali lagi masing-masing memilih skala prioritas. Ya, kalau bagi Bapak dan Ibu guru mengikuti kegiatan lain itu lebih utama, silahkan ikuti kegiatan lain tersebut, jangan mengikuti pelatihan. Ya, begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, sudah cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan di hari kedua kita? Silakan. Silakan Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas? Pak. Silakan. Oke, sudah tidak ada, dan sekali lagi saya menghimbau bagi yang belum menyalakan kameranya, silahkan diaktifkan kameranya ya Bapak dan Ibu guru, dan akan saya pin satu persatu agar terlihat nanti ketika saya upload video kita ini direkam dari awal sampai akhir. Ya, akan saya pin satu persatu di sini mulai dari Ibu Eni Sahdiah. Halo Ibu. Oke, terima kasih. Sudah saya pin Ibu. Wajah Ibu sudah tertangkap jelas. Berikutnya ada Pak Ketua Kelas. Di sini ada Pak Stebi. Oke, Pak Stebi. Oke, sudah. Berikutnya di sini ada Pak Faisal ya. Sudah saya pin. Oke, sudah terlihat jelas wajahnya Pak Faisal. Berikutnya ada Bu Betty. Bu Betty, oke saya pin. Oke, terima kasih, tersenyum. Oke, sudah terlihat jelas. Nanti silakan dilihat wajahnya Ibu. Oke, kemudian berikutnya ada Pak Sarjono. Oke, Pak Sarjono sudah saya pin, Bapak. Wajahnya, oke. Kemudian berikutnya ada Ibu Siti Afiatus. Halo Ibu Siti. Bu Siti Afiatus sudah ya? Oke, sudah terlihat jelas wajahnya Ibu Siti. Berikutnya ada
Ibu Hopiah ya, Hopiah bukan Hopiah. Silakan. Oke, ini sudah ada Ibu Hopiah. And then you are an English teacher. Ya, we have the same background. Ya, kita punya background pendidikan. Saya. Nice to meet you, Miss. Oke, thank you, Miss Hopiah. Berikutnya ada Pak Oscar. Pak Oscar ini yang nanti tiap harinya akan memandu kita untuk senam pagi ya Pak ya. Oke Pak. Untuk siap Pak. Oke. Berikutnya kemudian ada halo Pak Andreas. Oke, wajah Bapak masih belum terlihat. Halo sir. Halo. Would you please try to take your camera so we can see your face here in full face? One, please. Okay. That's better, ya. Thank you. Mr. Andreas Junaidi. Berikutnya di sini ada Ibu Sutini. Oke, saya perlihatkan wajahnya Bu Sutini. Oke, ini Bu Sutini sudah saya pin, sudah terlihat jelas wajahnya Ibu. Ya, oke. Berikutnya di sini ada Ibu Heni. Ada Ibu Heni. Halo Ibu Heni. Oke, terima kasih sudah tersenyum. Ya, oke. Berikutnya sudah ada Pak Hasim. Pak Hasim ya. Oke. Pak Hasim. Oke. Batu aktifnya itu nggak kurang banyak Pak. Harus ditambahkan sepertinya ya. Oke, Pak Hasim. Kemudian sudah ada Pak Kuncoro, ini satu sekolah tadi dengan siapa? Dengan Bu Putri kalau tidak salah. Pak Juni dan Bu Muti. Oke, ini Pak Kuncoro. Oke, sudah saya pin. Kemudian berikutnya ada Pak Otami Hia. Pak Otami ini dari Jepang atau dari mana Pak Otami? Halo Pak. Oke. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Otami. Berikutnya ada Bu Seira. Oke, saya perlihatkan wajahnya Bu Seira full. Oke, sudah terlihat wajahnya. Oke, sudah saya pin. Terima kasih Bu Seira. Berikutnya ada Ibu Betty tadi sudah ya. Ada Ibu Diviana. Oke, kita lihat wajahnya Bu Diviana. Halo Bu Diviana, terima kasih. Ya, halo Pak. Oke. Berikutnya ada Pak Mulyono. Oh, oke, akhirnya terlihat juga ya. Selamat pagi Pak. Maaf ada tamu tadi. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Oke, salam sehat untuk kita semua, Pak Mulyono. Berikutnya ada Fitri Yuliani, tidak terlihat jelas wajahnya, tidak akan kita pin. Oke, kemudian ini sudah ada Pak Juni Sudibyo. Oke, Pak Juni Sudibyo, sepertinya sedang sibuk sekali dari tadi merapikan berkas ya Pak ya? Ya Pak? Lihat, kemudian sudah ada Bu Yunita juga, sudah saya pin. Halo Bu Yunita. Oke, terima kasih. Kemudian ada Pak, siapa lagi yang belum? Ada Ibu Fitri Yuliani tadi sudah ya? Belum ya, Bu Fitri Yuliani. Oke, ini wajahnya Ibu sudah terekam, ya sudah terekam, sudah terlihat jelas. Oke. Kemudian bagi yang lain-lain, oke, ada Ibu Ria Badriah, Ibu Santi, kemudian Samsudin, Bu Girindra Wati atau Pak ini. Saya ini tidak masih belum kenal ya. Oke, Bapak dan Ibu semua sudah saya pin ya, masih wajahnya yang mengaktifkan kamera. Bagi yang belum mengaktifkan kamera, kita masih belum mengetahui ya, kesibukannya mungkin sedang mengajar atau ada kegiatan-kegiatan yang lain ya. Oke, Bapak dan Ibu guru semua, tadi tugas pertama, tagihan pertama memberikan komentar ya, pemahaman Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan penggunaan platform YouTube ya. Itu sudah mengisi semua atau belum Bapak Ibu? Sudah? Oke, mudah-mudahan sudah. Ya, mudah-mudahan sudah mengisi semua. Langsung akan kita cek ya, Bapak dan Ibu guru semua akan saya cek langsung di ini. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu?
Sudah terlihat atau belum? Sudah, Pak. Ya? Belum. Belum? Dah. Oke. Jadi ini merupakan video ya. Ini merupakan video hari pertama pelatihan model pembelajaran di era industri bagi guru SMA se-Jakarta Selatan. Oh iya, sebagai informasi Bapak dan Ibu guru, ini adalah angkatan kedua. Ya, jadi angkatan pertama itu sudah kita tuntaskan di minggu lalu. Bapak dan Ibu guru yang mengikuti pelatihan ini adalah angkatan kedua, ya, pelatihan inovasi pembelajaran. Mari kita lihat. Oke, jadi di kolom komentar ini yang sudah ada 19 orang saja. Ya, Pak Debi minta tolong, Pak Debi, Pak Stebi nanti minta tolong di cross check ya. Ada 19 dari jumlah peserta kita di sini ada berapa? Silahkan nanti diingatkan beliau-beliau yang masih belum. Sudah ada Ibu Hafiah, Miss Hafiah tadi, kemudian sudah ada Ibu Sutini, luar biasa Bu Sutini. Kemudian Pak Stebi Julio Nathan, ya, guru bahasa Indonesia, oke. Kemudian sudah ada Ibu Siti Afiatus Salma, sudah ada Ibu Betty Retnawati, ada Pak Sarbiono, kemudian ada Pak Kuncoro, kemudian ada Pak Hashim Gani, kemudian berikutnya ada Bu Yunita, ada Bu Dipiana, Bu Santi Anggraini, ada Pak Age Mulyono, ya, kemudian ada Ibu Fitri Yuliani, ada Ibu Sutini, ada Ibu Syaira, ada Pak Faisal, ya, ada Eni Sadiah, kemudian ada Pak Andreas Junaidi, ada Pak Samsudin, dan yang terakhir ada Pak Oscar. Itu ya Bapak dan Ibu guru yang sudah mengisi. Akan saya perlihatkan di sini Bapak dan Ibu guru contoh dari apa yang kita lakukan di tiap harinya nanti, ya. Jadi ini merupakan video pelatihan yang diikuti oleh guru-guru SMA Jakarta Selatan angkatan pertama, senior Bapak dan Ibu guru di minggu lalu, ya. Jadi sama, ada video pelatihan hari pertama, ya. Kemudian ada hari kedua, kemudian juga ada hari ketiga, kemudian hari keempat, dan hari terakhir kemarin itu di hari Jumat, hari kelima. Begitu juga dengan yang kita lakukan pada pelatihan ini. Cukup jelas Bapak Ibu? Cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya kira sudah cukup jelas ya. Itu yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengikuti pelatihan ini selama 5 hari ke depan. Oke, Pak Stebi, mungkin kita akan mulai test case ya. Saya akan cek di kolom obrolan di sini. Yang minta izin untuk tidak mengaktifkan kamera ada Bu Ria Badriah. Kemudian ada Bu Santi, kemudian ada Bu Eni, ada Pak Kamal, ya. Oke, untuk hari kedua ini kita akan berikan toleransi terlebih dahulu, ya. Jadi silakan bagi Bapak dan Ibu guru yang mempunyai kewajiban untuk mengajar, silahkan disambi, ya, bisa sambilan mengajar. Akan tetapi untuk besok di hari yang ketiga tidak ada toleransi lagi. Ya, jadi kan Bapak Ibu guru semua sudah mengetahui, sudah punya jadwal ya untuk mengikuti pelatihan, maka silahkan siswa-siswinya di kelas diberikan penugasan ya, atau jamnya diganti sampai pelatihan kita sudah tuntas atau selesai. Begitu juga bagi yang ditugaskan oleh kepala sekolah, silahkan langsung diinfokan kepada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah sudah mendelegasikan saya untuk mengikuti pelatihan ini, maka jangan lagi ada tugas-tugas tambahan lain yang nantinya akan ini ya mengurangi fokus Bapak dan Ibu guru ketika mengikuti pelatihan. Cukup jelas Bapak Ibu? Cukup jelas? Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, mungkin saya tadi agak kurang jelas mengenai yang
3 kali dipanggil nanti dikeluarkan, itu maksudnya dipanggil kapan itu Pak? Kesepakatan tadi itu. Oke, terima kasih Pak Stebi. Jadi mulai besok di hari yang ketiga, ya itu kan kita akan melihat ketika berjalannya sesi, kita akan melihat siapa saja yang mengaktifkan kamera dan siapa yang tidak. Sambilan saja nanti akan kita lihat. Misalnya ini yang dari awal tidak terlihat sama sekali, ini ada Pak Girindra Wardani atau Ibu Girindra Wardani. Nah, ini kan tidak jelas, ya. Ini mau mengikuti pelatihan atau mengikuti kegiatan lain, itu kan tidak jelas. Begitu ya. Tapi sekali lagi karena hari ini hari kedua, maka tidak apa-apa, silakan masih bisa disambi terlebih dahulu sambil mengajar, sambil melakukan kegiatan lain tidak apa-apa. Jadi sambilan saja nanti akan saya panggil misalnya. Bu Girindra Wardani, mohon izin kameranya diaktifkan 1 kali. Kemudian beberapa saat, 5-10 menit lagi, mohon izin, belum ada respon sama sekali, sampai 3 kali kita panggil, 3 kali kita coba untuk berintegrasi bersama beliau-beliau ya yang tidak mengaktifkan kamera. Kemudian setelah 3 kali baru kemudian akan kita keluar. Cukup fair ya, cukup adil saya kira ya. Jadi bukan tiba-tiba dikeluarkan, tidak. Akan tetapi kita akan tanyakan terlebih. Cukup jelas Pak Stebi? Iya Pak, siap. Oke, terima kasih banyak karena sudah cukup jelas. Oke, karena sudah cukup jelas, boleh kita mulai langsung ke sesinya, Bapak Ibu, ke materinya. Sebelum kita masuk ke materi, akun sudah punya semua atau belum? Akun LMS. Akun untuk masuk ke Learning Management System sudah punya semua? Sudah Pak, semalam dibagi, tapi tadi waktu coba untuk akses, dia nggak bisa. Waktu untuk akses dia tidak bisa, oke. Error gitu Pak. Masih perlu lagi saya berikan contohnya kah? Bukannya sudah ini kemarin Bapak dan Ibu guru semua sudah mengikuti pelatihan penggunaan LMS-nya, bukan? Sudah Pak, sudah. Apa namanya, akses ke apa itu ya, yang angka-angka itu kan, HTTPS berapa gitu, itu nggak bisa akses error. Oke, mari kita buktikan masih error apa tidak ke LMS Asosiasi Dosen Indonesianya ya, Bapak dan Ibu guru. Oke, mungkin sambil masuk ke sini, sambil masuk ke LMS ADI ya. Saya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak dan Ibu guru ya. Dari tadi sudah berbicara panjang lebar hampir 1 jam lebih, tapi belum memperkenalkan diri ya. Jadi kemarin sudah memperkenalkan diri sekilas, di video hari pertama juga saya sudah memperkenalkan diri sekilas, Bapak dan Ibu guru. Oke, nama saya Muhammad Sofyan Hadi, Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian sehari-hari saya bertugas sebagai tenaga pengajar, ya, sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan prodi tempat saya mengajar itu adalah di prodi Magister Pendidikan Dasar. Ya, dan kebetulan saya adalah Kaprodinya, Ketua Program Studi dari Magister Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sehari-hari selain bertugas sebagai tenaga pengajar ya di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, juga mengisi juga mengajar di Poltekkes Kementerian 3 Jakarta ya, kemudian juga di kampus-kampus lainnya ya, mengajar untuk ada yang mengajar di bahasa Inggris, kemudian ada yang mengajar di metodologi penelitian. Ya, kemudian bergabung di Asosiasi Dosen Indonesia sebagai narasumber, sebagai fasilitator di wilayah Jabodetabek, ya, P2KP TK2 Jakarta Selatan, Utara, Timur, Barat, dan lain sebagainya sampai Tangerang dan Tangerang Selatan itu semenjak 2018-2019 sampai sekarang. Begitu ya, Bapak dan Ibu guru semua, itu perkenalan singkat saya kepada Bapak dan Ibu guru semua. Oke, kita akan langsung lihat. Sudah terlihat Bapak Ibu
Jadi silahkan ketika nanti masuk hanya tinggal mengklik LMS ADI saja. Ya. Jadi Learning Management System Asosiasi Dosen Indonesia. Ya, di browsernya Bapak dan Ibu guru semua, kemudian silahkan diklik ya. Silahkan diklik untuk yang LMS ADI-nya, kemudian nanti akan masuk ke sini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat atau belum? E-learning ADI. Terlihat ya Pak Stevi? Oke, kemudian langsung terlihat Pak, terlihat. Oke, di pojok kanan itu langsung login saja, ya. Langsung login untuk masuk dan silahkan dimasukkan akun beserta password masing-masing yang sudah diberikan. Oke, setelah masuk nanti tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu guru. Ya, jadi silahkan mengakses pelatihan, ya, mengakses pelatihan sesuai dengan apa? Sesuai dengan pelatihan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian langsung nanti diklik. Maka akan diarahkan pada ini ya, pada semua bahan yang ada di dalam LMS ADI. Ya, yang di sini yang pertama ada pengumumannya, Bapak Ibu. Kemudian hari pertama di sini ada pembukaan diklat yang kemarin, kemudian ada materi umum. Hari kedua ini nanti kita akan membahas tentang konsep proyek penguatan profil pelajar Pancasila secara sekilas. Kemudian nanti akan ada prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada desain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian nanti ada modul P5-nya. Ya. Dan di tiap harinya Bapak Ibu mulai dari hari kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Jadi masing-masing ada lembar kerja yang nantinya harus dituntaskan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kalau kita melihat ke dalam LMS, jumlah peserta yang harusnya bergabung itu ada 35 orang. Bapak dan Ibu guru semua. Sementara yang sudah bergabung sekarang ini ada berapa Pak Stebi yang sudah bergabung? Sudah ada 35? 28 Pak, berarti 27 dari kami. Iya, 27 berarti masih ada sisa berapa? Ada 8 orang lagi yang kita tidak tahu keberadaannya di mana. Begitu Bapak dan Ibu guru untuk apa yang ada di dalam Learning Management System. Sudah bisa dibuka, Pak Stevi? Ya, sedang proses membuka, Pak. Oke, terima kasih banyak. Silakan. Sudah, Bapak dan Ibu. Sudah bisa dibuka, tapi ini kok apa namanya? Username-nya salah. Itu gimana, Pak? Username-nya salah, Pak. Iya, nggak bisa. Username-nya salah. Berarti akunnya silahkan diperhatikan yang capital letter, yang huruf besar, huruf kecil, ya, itu silakan diperhatikan. Coba kemudian ini kembali, ya, dicoba kembali. Kalau misalnya masih tetap tidak bisa, ketika menggunakan capital letternya tidak bisa, Pak Stebi, setelah sesi kita berakhir nanti, silahkan Pak Stebi langsung menghubungi admin. Ini ya, admin, ada admin IT kita, ada Mas Radit, ya. Di main room ya, ada Mas Radit, silahkan nanti dikonfirmasi ke beliau, disampaikan bahwasanya untuk akun LMS itu masih belum bisa diakses. Begitu ya. Jadi belum ada Pak Hasim. Bagaimana Pak Hasim sudah bisa mengakses LMS Pak Hasim? Sudah bisa. Sudah bisa semua. Tuh, oke. Ya. Pak Hasim sudah bisa, sementara yang lain masih belum bisa. Oke, terima kasih banyak. Jadi silahkan Pak Hasim mungkin nanti bisa bisa dibantu teman-temannya melalui grup WA tersebut ya nanti Pak Hasim ya, bagi yang kesulitan. Sudah bisa Pak, itu passwordnya P-nya huruf besar. Passwordnya P-nya huruf besar. Tinggal di copy aja, nggak usah diketik, di copy aja langsung. Oke, silahkan berarti tinggal di copy saja, tidak usah diketik, maka nanti langsung bisa masuk ke dalam LMS. Begitu ya, Bapak dan Ibu guru semua. Dan kita akan masuk pada materi pertama. Mohon izin, boleh kita masuk ke materi pertama, Bapak Ibu? Boleh? Boleh, Pak.
Oke, terima kasih banyak sudah diperbolehkan. Sebelum saya akan membahas tentang pembelajaran abad ke-21, saya akan bertanya kepada beberapa peserta yang saya pin terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Betty, ya. Oke, itu sudah saya pin Ibu Betty. Kemudian berikutnya ada Pak Hashim, sudah saya pin Pak Hashim. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu sudah saya pin juga di sini ada Ibu Heni, ya. Kemudian satu lagi bapak-bapak akan saya pin di sini adalah Pak Kuncoro, ya. Oke, jadi ada 4 orang yang sudah saya pin, sudah terlihat semua di layar di komputer Bapak dan Ibu guru, ada 4 orang di sini ya. Ada Ibu Betty, ada Bu Heni, kemudian ada Pak Hashim, dan ada Pak Kuncoro. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang pembelajaran abad ke-21, silahkan masing-masing memberikan penjelasan awal, pemahaman awal, prior knowledge tentang konsep pembelajaran abad 21. Kita mulai dari Pak Kuncoro. Silahkan Pak Kuncoro. Menurut Pak Kuncoro, konsep pembelajaran abad ke-21 seperti apa Pak? Silahkan. Iya, silakan baik, Pak. Pak Terima kasih. Kuncoro. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Semoga suaranya terdengar jelas ya. Mudah-mudahan jaringannya juga baik. Silakan Pak Kuncoro. Konsep pembelajaran abad ke-21 menurut pandangan, menurut persepsi Pak Kuncoro itu apa? Silakan. Begitu juga untuk Pak Hashim, Bu Betty, dan Bu Heni. Silakan Pak Kuncoro. Sepertinya beliau nge-freeze ya. Oke. Kita ke Pak Hashim kalau begitu. Silakan Pak Hashim. Silakan Pak. Jaringannya enggak jelas. Terima kasih Pak Sofyan Hadi sebagai pembicara pada kesempatan ini berkenaan dengan materi kita ya tentang pengajaran abad 21. Ya, abad 21 tidak ada lain di fokusnya berkenaan dengan multimedia, penggunaan multimedia bagaimana di dalam pengajaran yang dilakukan oleh pendidik pada saat ini. Maka mau tidak mau, seorang pengajar ya jangan gatek lah istilahnya pada saat ini. Sehingga nanti seorang pengajar di samping sebagai misi pendidikan yaitu mencerdaskan putra-putri kita sebagai anak didik di sekolah, maka dalam metode-metodenya juga harus metode terkini yang juga sebagaimana siswa-siswi kita lebih mahir, maka sebagai pengajarnya pun harus lebih ya, syukur-syukur bisa melebihi dari siswanya. Nah, maka abad 21 ini diperlukan sehingga proses di dalam metode pengajaran itu haruslah lebih terkena atau lebih masuk kepada siswa didik dengan bantuan alat multimedia sehingga siswa yang kita ajarkan dapat diterima dengan baik dan mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Saya kira pada titik tolaknya abad 21 ini kita harus menggunakan metode dengan multimedia yang saat ini sedang ada atau berlangsung pada zaman ini. Itu saja Pak Sofyan Hadi. Oke, terima kasih banyak. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Pak Hashim ya. Terima kasih persepsinya tentang pembelajaran abad ke-21. Izin Pak Sofyan, mohon maaf. Ya, silakan Pak Kuncoro. Iya, tadi kebetulan di wilayah di SMA 47 memang jaringannya agak lagi sedang kurang baik, jadi tadi sempat kepres. Ini numpang di tempat Bu Bekti, mohon izin. Iya, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya Pak Sofyan. Untuk pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran di mana kita sebagai guru harus mempersiapkan peserta didik untuk memiliki beberapa kemampuan yang sering kita sebut sebagai 4C ya. Ada creativity, collaboration, communication, satu lagi critical thinking. Jadi di mana siswa harus memiliki kemampuan bagaimana dia berkolaborasi dengan orang lain,
memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, dan juga memiliki tingkat kreativitas yang baik. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kuncoro. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Guru untuk Pak Kuncoro ya. Pak Kuncoro tadi luar biasa sudah menyebutkan ada 4C ya, kemudian ada HOTS juga ya. Oke, silakan. Berikutnya ada Bu Betty. Bu Betty silakan Ibu. Siap, mohon izin. Ya, kalau menurut saya pembelajaran abad 21 itu lebih mengedepankan siswanya dibandingkan gurunya. Jadi bagaimana caranya guru memfasilitasi siswa supaya dapat belajar dengan lebih baik, dapat belajar dengan lebih bahagia, sehingga apa yang didapatkan bisa bermanfaat bagi dirinya dan sekitarnya. Media itu perlu, pasti. Abad 21 itu nggak bisa dipungkiri, media itu sudah pasti. Tetapi lebih ke siswanya dulu. Bagaimana siswanya bisa belajar dengan baik, sehingga kita sebagai guru bisa memasukkan semuanya, sehingga media yang sebagai bahan kita, media sebagai alat kita tidak dikedepankan, tapi lebih ke siswanya. Itu menurut saya abad 21. Karena kita kemarin menghadapi 2 tahun kebelakang itu pandemi yang luar biasa membuat anak-anak generasi rebahan. Jadi gimana caranya membangkitkan kembali siswa-siswa kita supaya dapat belajar dengan lebih bersemangat dan berbahagia tentu saja. Terima kasih Bapak, itu saja dari Betty. Oke, terima kasih banyak. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Guru semua untuk Bu Betty ya. Berikutnya silakan ada Bu Heni. Silakan Bu Heni. Oke, pembelajaran abad 21 di mana kurikulum yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Jadi di mana sekarang anak-anaknya yang menjadi pusat pembelajarannya, bukan gurunya lagi. Jadi anak-anak harus dituntut untuk masa depan di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir saat belajar. Seperti itu. Itu saja Bu Heni. Oke, iya. Terima kasih banyak ya Bu Heni. Oke, berikutnya ini kan sudah saya pilih ada 4 orang. Ada yang ingin berinisiatif sendiri, mungkin memberikan pendapat mereka tentang konsep awal pembelajaran abad 21, Bapak Ibu? Ada yang ingin sharing pendapatnya tentang pembelajaran abad 21? Silakan. Menambahkan sedikit aja, Pak. Oke, come on, Mr. Andreas Junaidi. Silakan. Tadi setuju banget sama pendapatnya Bu Heni kalau dari student centered, dari teacher centered ke student centered. Memang kita highlight kemampuan siswanya kan, terutama di critical thinking-nya, creativity-nya, terus gimana dia bisa bercollaboration, sama cara dia berkomunikasi satu sama lain kan Pak. Tapi juga menurut saya yang paling penting dari abad 21 adalah kita sebagai guru juga harus tahu bahwa setiap anak itu berbeda, maka pendekatan diferensiasi, yang differentiate learning, menurut saya itu satu yang benar-benar quiet sets kurikulum ini beda, pendidikan ini beda dari abad-abad sebelumnya, bahwa kita apresiasi murid itu dengan kelebihan dan keunikannya masing-masing. Gitu sih Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Andreas Junaidi. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, Pak, sedikit saya tambahkan sedikit ya. Oke, silakan Bapak. Ya berkenaan dengan tadi yang dibicarakan berkenaan dengan bahwa kita abad 21 itu ya tidak mau harus berkenaan pembelajaran itu berpusat kepada siswa ya. Kemudian pembelajaran itu memang juga harus secara kolaboratif. Kemudian juga belajar itu juga harus memiliki konteks ya. Jangan hanya dan ketercapaian ya. Dan harus juga yang terakhir bagi saya berkenaan dengan abad 21 ini bahwa sekolah juga harus menjadi terintegrasi dan terkolaborasi dengan lingkungan sekitar dan masyarakat sehingga masyarakat akan tergabung sosialnya dengan siswa. Artinya apapun yang dihasilkan dari siswa ya harus juga kembali kepada masyarakat sehingga harus ada hasil yang kita secara nyata bahwa sekolah itu memang berkolaborasi kepada masyarakat hasilnya. Jadi itu saja tambahan dari saya Pak Sofyan. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Hashim. Satu lagi mungkin ada yang ingin berpendapat, silakan. Mungkin saya.
Silakan, Pak. Ya, mungkin di pembelajaran di abad 21 itu dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi yang terbaru, yang bertujuan untuk membentuk manusia yang nantinya relevan pada zamannya anak nanti, manusia-manusia Indonesia terutama ya. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak